Baik, tunggu sebentar Bapak Ibu, saya mempersiapkan untuk yang di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan live streaming atau yang saat ini sedang memutar ulang video saya yang streaming pada hari ini 3 April. Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam silaturahmi dengan saya di Padepokan Patrap di bawah naungan Yayasan Solo Satelit Islam. Selama 1 minggu kita akan kuliah non-stop setiap pukul 9 pagi dengan saya, kalau pukul 9 malam dengan Mbah Bejo. Jadi kuliah Makrifat ini terbagi 2, shift siang, shift pagi dengan saya, shift malam dengan Mbah Bejo. Untuk Mbah Bejo karena subscribernya masih berapa, Mbah? Subscribernya berapa, Mbah? Nah, masih 890, kurang 110 subscriber. Bisa online di YouTube, bisa streaming di YouTube. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua untuk bisa memberikan dukungan kepada kami untuk mensubscribe channel Bejo SA sehingga bisa streaming via Facebook dan via YouTube terutama, ya. Baik, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini sudah banyak yang hadir. Sudah ada 58 hadirin, ya. Ya. Sudah ada dari Malaysia Bu Puan Vida, dari Pak Eko Purwanto, dari Pak Joko, dari Pak Nirpan, dari ya semuanya ya sudah alhamdulillah di berbagai tempat kita sudah online ya. Oke, silahkan bagi yang baru hadir untuk menuliskan kata sambutannya atau sekedar untuk bersapa-sapa ya. Untuk semuanya saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Makau juga sudah monitor ya. Gimana, Makau Cina masih lockdown atau sudah tidak lagi? Ya, di Solo Bapak Ibu ini masih lockdown. Jadi aktivitas masih belum boleh karena masih saja di wilayah di sini kewaspadaan ya. Karena di tempat lain masih tambah terus. Di Solo sebenarnya sudah mulai berkurang, cuma kita perlu waspada sehingga masih memberlakukan lockdown. Jadi jamaah
semua untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Oke. Pada pagi hari ini ada di 2 channel ya, di channel YouTube dan akun Facebook saya. Channel YouTube di sini, kemudian di Facebook di akun saya juga sudah saya upload untuk ini biar memudahkan. Ya, ada Bu Tohriah dari mana? Dari Lombok ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini tentang bagaimana sikap hidup kita, sikap hidup bermakrifat, sehingga kita memiliki satu cara, tidak hanya berspiritual, tapi di dalam kehidupan itu kita juga memiliki sikap yang benar, sehingga orang bermakrifat itu ya hidupnya bahagia, ya tidak banyak mengeluh. Karena kalau kita sudah mengenal Allah, yang pertemuan 1-4 itu kan program tentang bagaimana kita sadar Allah. Sampai kemarin pada pertemuan keempat kita sudah membahas tentang fana. Terus kalau sudah fana bagaimana hidup kita? Apakah kalau sudah fana terus tidak ngapa-ngapain rezeki datang sendiri? Anggapan orang kalau sudah dekat dengan Allah rezeki dipenuhi gitu. Kalau sudah makrifatnya tinggi rezeki akan mengalir begitu. Bapak Ibu, di dalam kita makrifat itu kita hanya berbicara pada level kesadaran. Kita tahu manusia, diri kita ini Bapak Ibu, itu ada kesadaran, ada sikap, dan ada perbuatan. Kalau kita hanya makrifat, berarti itu baru kesadaran saja. Bapak Ibu mungkin pernah sering mendengar cerita-cerita tentang karomah-karomah dari para wali, di mana dia tidak bekerja, rezeki datang, ya kan? Nah, kemudian kita mau meniru mereka, kita menyangka bahwa beliau-beliau itu rezeki datang karena zikirnya banyak, sholawatnya banyak, sehingga rezeki datang. Apa benar begitu? Benar nggak Bapak Ibu? Terus kita ingin zikir saja, sholawat saja di rumah. Tidak, itu baru bicara kesadaran. Kalau melihat para ulama, para wali, itu dia bicara tentang kesadaran. Dia juga berbuat, bersikap dengan benar. Apa perbuatannya? Beliau kalau ada tamu ya dihormati betul. Kalau beliau punya santri ya dihormati betul. Dia melayani jamaah, nah itu juga termasuk perbuatan. Kayaknya sih nggak bekerja seperti orang-orang di kantor atau pedagang. Lah melayani santri, melayani jamaah, apa itu juga tidak bekerja, menjalankan amanah. Artinya, kalau Pak Kiai itu tidak mau melayani jamaah, Pak Kiai itu tidak mau berdakwah, tidak mau melayani santri, mengajar ya, rezekinya ya nggak ada. Baik Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa dengan makrifat itu rezeki lancar. Justru bisa jadi kita akan diuji sama Allah, rezeki kita seret. Ayo, berani nggak kira-kira Bapak Ibu diuji?
Nah, makanya Bapak Ibu, sebelum diuji, mari kita bersikap dengan benar. Ya, kesadaran kita sudah betul fana kemarin ya. Kesadaran kita betul-betul sudah menyadari Allah tanpa ada keegoan kita. Jadi kita betul-betul menyaksikan. Terus kita akan turun lagi ke bawah, yaitu sikap kita harus benar. Kesadarannya benar, sikapnya harus benar. Nah, Bapak Ibu, sikap kepada siapa? Tentu saja sikap kepada Allah. Adab kepada siapa kalau kita sudah ma'rifat? Ya, orang kalau sudah mengenal ya harus punya adab dengan yang dia kenal. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, saya pergi ke rumah Bapak Ibu, berdiam di rumah Bapak Ibu. Setelah saya mengenal Bapak Ibu, maka saya akan beradab. Saya punya adab dengan Bapak Ibu. Karena saya tinggal numpang di rumah Bapak Ibu. Nah, sikap ini yang harus kita lakukan setelah kita makrifat. Kenapa iblis itu dikeluarkan dari surganya Allah? Karena dia makrifat tapi tidak punya sikap. Diperintah membantah, diperintah menolak. Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Setelah makrifat, what next? Setelah makrifat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sikap kita harus betul. Ya, sikap kita harus benar. Baik Bapak Ibu, sikap apa yang harus kita jalankan di dalam kita bermakrifat kepada Allah? Ya, sikap yang pertama adalah tasbih. Ya, tasbih. Tasbih itu subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Ini bukan sekedar memuji Bapak Ibu. Orang memuji Allah yang Maha Suci itu ada konsekuensi. Ya, kalau saya memuji seseorang itu kaya, maka konsekuensinya apa? Menganggap diri saya miskin dan menganggap dia lebih kaya daripada saya. Kalau saya memuji Anda pintar, sikap saya apa? Adab saya? Saya lebih bodoh. Anda yang lebih pintar. Jadi kalau saya memuji, itu konsekuensinya adalah kita betul-betul tidak bisa. Berarti kalau misalnya Allah itu Maha Suci, konsekuensinya bahwa Allah itu tidak punya salah. Berarti benar. Dialah yang paling benar. Dialah yang Maha benar. Terus konsekuensi berikutnya apa? Benar itu dalam hal apa? Benar zatnya, benar sifatnya, dan benar af'alnya. Zat sifat kita akui. Kita mensucikan Allah, membenarkan Allah. Ya, membenarkan Allah yang laisa kamitslihi kemarin yang sudah kita bahas. Itu zatnya oke, sudah. Sifatnya oke. Tapi apakah perbuatan Allah itu juga kita benarkan? Itu konsekuensinya. Oke. Sekarang kalau kita membenarkan juga perbuatannya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya adalah kita tidak menyalahkan Allah. Perbuatan Allah itu apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi di depan kita. Apa yang terjadi?
depan kita. Suasana panas. Corona. Lockdown. Apalagi. Itu benar semua. Berarti kalau apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi itu benar, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita tidak boleh mengeluh. Nah, itu konsekuensinya. Kalau kita menerima Allah, kita subhanallah, konsekuensinya itu sampai kita tidak boleh mengeluh. Jadi panjang. Jadi subhanallah itu akan membuat kita untuk tidak mengeluh. Jadi menerima apapun. Menerima apapun dan menjalankan itu termasuk tasbih. Misalnya kita diperintah sholat, kita terima perintah itu dan kita jalankan. Itu tasbih. Itu subhanallah. Ini sikap pertama Bapak Ibu. Ketika kita sudah ma'rifat. Kalau orang ma'rifat tidak patuh sama Allah, tidak akan diakui oleh Allah. Seperti iblis tadi loh, Bapak. Mengenal Allah, tapi disuruh sujud nggak mau. Kita sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah, disuruh sholat, nggak mau. Katanya apa? Level saya sudah tidak sholat lagi. Orang sholat itu kan levelnya baru rendahan. Ini kayak iblis yang sombong. Yang tidak mau sholat, yang menganggap dirinya lebih, derajatnya lebih tinggi. Ana khairu minhu. Oh, yang nyuruh ini Allah. Malah dia menganggap sholat itu kan levelnya orang-orang yang baru belajar. Kalau saya kan levelnya sudah tinggi, nggak perlu sholat. Itu iblis. Kok kejam sih Pak? Lo nggak kejam lah, gimana Bang? Allah itu juga iblis disuruh sujud aja nggak mau. Kan berarti kan seperti iblis itu. Makrifat sudah, disuruh nggak mau. Udah Pak. Misalnya, saya ke tempat Bapak Ibu, makan, minum, tidur, saya dikasih semua. Hanya disuruh kamu bersihkan lantai ini. Nggak mau. Apa tuh nggak kurang ajar. Jadi tasbih itu ada dua hal Bapak Ibu. Menerima dan menjalankan. Ya, menerima dan menjalankan. Sehingga orang yang sudah mengenal Allah itu hidupnya aktif. Bukan pasif. Karena apa? Sikapnya sikap tasbih. T1, subhanallah. Nah, kalau orang sudah T1, tasbih, subhanallah, itu menerima apapun perintah Allah dan jalankan, dijalani. Jadi nggak ada lagi kata-kata mengeluh. Sudah. Orang menerima pasti nggak mengeluh. Orang mengeluh itu pasti nggak terima. Iya kan? Baik. Jadi makrifat kita kepada Allah itu harus diiringi dengan sikap menerima. Menerima Allah. Ya, jadi
Bagaimana sih cara mengaktifasi menerima Allah itu? Ketika kita baca subhanallah, kita maknai di dalam hati kita, di dalam kesadaran kita, bahwa Allah itu benar. Semuanya benar. Zat, sifat, af'al benar. Dan saya sami'na wa atokna, saya menerima, saya mendengar, dan saya jalankan. Setiap subhanallah itu yang harus kita tanamkan dalam kesadaran kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kesadaran menerima dan menjalankan itu. Dan di wilayah mana kita bertasbih? Di wilayah laisa kamislihi syai'un, seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan 1 sampai 4 kemarin. Laisa kamislihi syai'un. Itu wilayah subhanallah. Jadi subhanallah itu enggak sembarangan. Baca subhanallah, enggak segitu. Pertama kita harus masuk ke wilayah laisa kamislihi syai'un. Yang kedua kita harus memaknainya dengan kesadaran. Ini namanya menginstal, mengupdate, mengupgrade. Baik, ini yang T1 Bapak Ibu ya. Jadi intinya itu. Dan yang T2. T2 itu apa Bapak Ibu? T2 itu adalah tahmid. Tasbih T1, T2 tahmid. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Loh Bapak Ibu, kalau T1 sudah kita menerima dan menjalankan, yang ada hanya syukur, sudah nggak ada yang lain. Sudah terima kasih kepada Allah. Terima kasih sudah memberikan satu amanah-amanah. Di mana wilayah bersyukur kita? Di laisa kamislihi syai'un, di mana wilayah itu Allah tidak serupa dengan apapun. Maka pelajari lagi materi yang kemarin, pertemuan 1 sampai 4. Sebab itu basicnya, makrifat itu basic. Setelah makrifat baru sikapnya apa? Subhanallah sama alhamdulillah ini tadi, 3T. Ini sikapnya. Jadi sikap kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena sudah diberikan satu amanah. Dan kita bisa menjalankan. Itu sudah satu kebersyukuran yang luar biasa. Ya. Jadi coba makrifat itu sikap kita harus dibangun menjadi sikap syukur. Maka sikap syukur ini akan mendatangkan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur atas nikmat Allah. Karena iya kalau nikmat, kalau enggak. Untuk level-level bawah, oke lah. Ini sudah levelnya makrifat Bapak Ibu. Kalau sudah levelnya makrifat, kita sudah enggak memandang itu nikmat atau enggak. Yang kita pandang apa? Hanya Allah. Kalau masih level bawah ya, kalau nikmat ya bersyukur, enggak nikmat ya sabar. Itu level bawah. Kita kan sudah melewati itu. Mari kita tingkatkan sama-sama. Mari kita pandang Allah. Kita pandang yang memberi, bukan kita memandang yang apa yang diberikan Allah. Itu sudah harusnya kita harus meningkat kalau kita mau belajar makrifat dengan benar. Ungkapan saya ini seperti merendahkan orang. Ungkapan saya ini seperti sombong. Oke lah, silahkan. Silahkan menuduh saya dengan bahwa saya sombong. Tapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa kita harus meningkat.
sikap kita. Karena apa? Dulu sejak kita kecil sampai mungkin sampai dewasa, sampai sekarang, kalau kita dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Nggak ada rezeki, sabar. Itu kan sudah gitu loh. Mari kita tingkatkan. Level itu di bawah. Mari kita naik sama-sama, belajar sama-sama. Yang kita pandang Allah. Diberi rezeki banyak ya alhamdulillah, diberi rezeki sedikit ya alhamdulillah. Karena apa? Terima kasih kita kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada rezeki itu. Ini sikap makrifat Bapak Ibu. Orang makrifat nggak punya sikap seperti ini, stres. Saya sudah mendekat ke Allah, sudah mengenal ke Allah, tapi mengapa hidup saya masih susah? Lah sikap nggak dipakai. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Cuma saya harus mengatakan kebenaran ini, meskipun agak panas mungkin ya. Tidak apa-apa. Satu cambuk itu memang nggak enak. Orang dicambuk itu ya sakit, tapi itulah obat. Saya mengatakan, Bapak Ibu jangan di level yang rendah terus. Mari kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi. Apa? Makrifat. Baik, itu tentang syukur Bapak Ibu. Dari syukur inilah Bapak Ibu, Allah akan memberikan nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, bersyukurlah kita kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, memang ada bersyukur atas nikmat Allah itu ada. Tapi itu tingkatannya rendah. Untuk tingkatan yang lebih tinggi adalah bersyukurlah kepada Allah. Jangan pandang apa yang diberi Allah, pandanglah Allah yang memberi. Makanya orang diberi sakit, alhamdulillah. Bukan karena sakitnya dia alhamdulillah, bukan. Ini siapa yang memberi sakit? Allah, alhamdulillah. Berterima kasihnya kepada Allah, bukan karena diberi sakit alhamdulillah, itu salah. Mau diberi sakit alhamdulillah. Ya, jadi kita berterima kasih kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah telah diberikan sakit, alhamdulillah. Jadi sikap yang kedua ini Bapak Ibu akan mendatangkan kebahagiaan hidup, berkelimpahan rezeki. Rezeki itu tidak hanya duit, kawan. Coba kalau kita syukur Bapak Ibu, wajah kita itu sudah gitu loh. Wajah syukur ini membuat orang itu juga ikut bahagia. Kalau orang memandang kita bahagia, kalau orang itu memandang kita bahagia, maka dia akan bahagia dan dia akan mendekat ke kita, senang dengan kita. Kalau kita tuh wajah-wajah mengeluh Bapak Ibu. Wajah-wajah mengeluh, ya orang juga akan nggak enak sama dia. Wajahnya itu wajah mengeluh itu gimana? Kan nggak enak dilihat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin rezeki yang berlimpah, banyak-banyak bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Ini sikap makrifat. Sikap yang harusnya sudah kita lakukan setelah kita menjalankan kemakrifatan. Loh Pak, kok tinggi-tinggi makrifat kok turun lagi ke tasbih tahmid Pak? Salah enggak. Makrifat itu basic itu, dasar. Makrifat dengan tasbih lebih tinggi tasbih. Orang makrifat belum tentu tasbih. Orang tasbih sudah pasti makrifat. Orang bersyukur kepada Allah sudah pasti makrifat. Ya, orang bersyukur kepada Allah sudah pasti makrifat. Tapi kalau orang makrifat belum tentu bersyukur. Nah, inilah Bapak Ibu. Kita harus paham tentang ini. Ilmu makrifat itu ilmu dasar, bukan ilmu tinggi Bapak Ibu. Ilmu tua bukan. Kita ini menganggap bahwa ilmu makrifat itu ilmu yang wow. Enggak, biasa aja. Cuma kenapa itu menjadi wow?
Itu karena sama ulama-ulama itu dirahasiakan, dibeberkan. Dunia sekarang sudah berubah. Kita buka lebar-lebar. Zikir nafas yang katanya zikir tertinggi di kalangan ilmu tarekat. Di tempat kita, siapa yang mau silahkan. Enggak dijual, enggak pakai mahar, enggak pakai baiat, enggak pakai ijazah. Kalau mau izin sama saya ya, saya izinkan, monggo silahkan. Enggak izin saya pun, enggak apa-apa. Yang penting niatnya adalah lurus ke Allah. Yang penting lurus ke Allah. Itu yang penting Bapak Ibu. Saya nggak ada baiat. Loh, nanti gurunya setan. Gurunya setan itu kalau orang yang cari kesaktian itu gurunya setan. Ke Allah tapi ujung-ujungnya cari kesaktian. Ke Allah ujung-ujungnya cari rezeki. Ke Allah ujung-ujungnya tidak ke Allah tapi cari kebahagiaan. Nanti gurunya setan. Dibelokkan setan nggak tahu dia. Orang yang tidak bisa diganggu setan itu karena niatnya adalah lurus ikhlas ke Allah. Nah, itu sudah nggak bisa diganggu oleh setan. Jadi saya berani aja. Mau zikir nafas saya sebarkan. Nggak ada tuh kawan-kawan yang tersesat. Banyak yang Pak saya sudah mengamalkan tanpa izin sudah 2 bulan ini. Alhamdulillah perubahannya sangat nyata. Sholat saya lebih baik. Nah, coba gimana coba? Tidak ketemu saya, cuma ketemu di YouTube. Perubahannya jelas. Karena apa? Yang mendidik langsung adalah Allah, bukan saya. Saya hanya mengantarkan metodenya saja. Saya hanya diperintah Allah untuk menyebarkan metode ini. Buka metode ini seluas-luasnya. Jangan sampai ada lagi rahasia. Tidak ada rahasia di antara hamba dengan Tuhannya. Tuhan saja, Allah saja itu tidak merahasiakan dirinya. Kenapa kita masih merahasiakan? Ini sudah beratus-ratus tahun. Sekarang harus sudah kita rubah. Tidak ada hijab antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada perantara antara hamba dan Tuhannya. Asal si hamba itu mau langsung ke Allah. Tapi kalau si hamba itu menghijab dirinya dengan hal-hal lain selain Allah, ya itu salahnya si hamba, bukan salahnya Allah. Karena mau mengikuti Allah atau mengikuti yang bukan Allah. Mau mengikuti perintah Allah atau mengikuti ajarannya yang bukan dari Rasulullah. Ini Bapak Ibu, saya berani saja. Konsep saya ini merubah paradigma di tarekat, paradigma di cara-cara bertuhan yang pakai perantara-perantara. Nggak usah pakai. Loh, nanti kalau itu setan nggak akan berani wong yang didik Allah. Kecuali kalau yang tidak didik Allah, kita yakin tidak Allah, kita hanya dompleng dengan mursyid kita, itu bisa kemasukan setan malah. Karena kita domplengnya ke manusia, bukan ke Allah. Ini cara bertuhan, Bapak Ibu, yang sudah Allah berikan, dan ini insya Allah akan terus kita luaskan, sehingga masyarakat Muslim, sahabat-sahabat semua, bisa merasakan betapa nikmatnya hidup bersama Allah. Betapa bahagianya menjalankan perintah-perintah Allah melalui sikap tadi. Sikap tahmid, sikap tasbih. Baik Bapak Ibu, sekarang sikap takbir. Sikap terakhir. Jadi tahmid, tasbih, tahmid, takbir. Ini yang sering disebut dengan T3. Ya, T3. T yang ketiga, takbir. Bapak Ibu, takbir pengertiannya bukanlah Allah Maha Besar. Ini yang perlu kita revisi dulu. Kita ralat dulu.
kesalahan menerjemahkan akan membuat mindset itu salah. Yang benar adalah Allahu Akbar itu, yang benar adalah menurut tata bahasa Arab, artinya Allah lebih besar. Allah is the greater, bukan Allah is the greatest. Kalau kita memahami bahwa Allah itu maha besar, maka otak kita akan berhenti. Plek. Kebesaran Allah akan terhenti oleh otak kita. Tapi kalau Allah itu lebih besar, maka dia akan lompat. Kalau Allah itu lebih besar, maka otak kita itu akan terlampaui. Kesadaran kita tidak terhenti di otak, tapi kesadaran kita akan melampaui otak. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi Allah is the greater, bukan Allah is the greatest. Ini kesalahan penerjemahan di Indonesia terutama, bahwa Allah itu diartikan Allah maha besar, Allahu Akbar itu. Padahal bukan, Allah lebih besar. Nah, Bapak Ibu, jadi Allah lebih besar, sehingga secara spiritual Bapak Ibu, kita akan terus mengupgrade setiap saat. Allahu Akbar, lebih besar ini. Allahu Akbar, lebih besar lagi. 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 Terus ini Bapak Ibu. Seperti pembahasan saya di pertemuan pertama tentang laisa kamitslihi syai'un, Allahu Akbar ini akan selalu mengupgrade kita untuk menanjak spiritualnya menuju kepada Allah yang lebih terus. Kalau maha berhenti, Allahu Akbar berhenti plek, begitu aja sudah. Tapi kalau lebih berarti ada peningkatan. Seret, gitu. Ini namanya tanjakan spiritual. Ini adalah power Bapak Ibu. Power untuk kita di dalam mengupgrade, di dalam kita nanti akan menjalankan amanah Allah. Jadi hari ini kita belajar sikap. Sikap kita yang takbir ini adalah kita bersikap menyadari bahwa Allah lebih besar daripada apapun. Sehingga muncul keberanian, muncul tanggung jawab, muncul sikap berani mengambil resiko, sikap yakin tadi ya. Kemudian juga karena kesadaran kita selalu meluas, bleng. Kepekaan itu akan muncul. Tanda-tanda Allah yang bersifat samar-samar itu akan kita tangkap. Kalau kita sempit kesadaran kita, ya sempit, radarnya sempit. Tapi kalau luas, ya radarnya luas. Jadi 3 sikap ini Bapak Ibu, ini yang harus ada setelah kita makrifat. Apa sih setelah kita sadar Allah, sikapnya harus betul. Apa sikapnya harus betul? Sikapnya harus betul itu, sikap kita harus menerima dan menjalankan tasbih, bersyukur kepada Allah, tahmid, dan meyakini Allah, mempercayai Allah, Allah lebih besar daripada apapun, takbir. Baik Bapak Ibu, ini 3 sikap kita. Insya Allah dengan sikap ini makrifat kita itu akan terarah. Banyak ahli-ahli spiritual, ahli filsafat, ahli spiritual hanya bicara di wilayah siapa Tuhan, apa dan bagaimana Tuhan itu, adakah Tuhan itu, capek. Makrifat itu sadar selesai kok, nggak usah bicara aneh-aneh. Tinggal sikap kita ini bagaimana. Sikap kita diformulasikan oleh Allah 3T, tasbih, tahmid, takbir. Ini sikap yang diajarkan Rasulullah. Enggak aneh-aneh. Tapi hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Ini sudah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, aulia-aulia, para kekasih-kekasih Allah. Itu setelah bermakrifat, itu menjalankan
tasbih, tahmid, takbir. Maka kita lihat kemana-mana para ulama itu bawa tasbih, mutar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk apa? Untuk menginstal bahwa saya harus menerima Allah, agar saya bersyukur kepada Allah, agar saya meyakini Allah. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini tentang sikap setelah kita makrifat. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya buka pertanyaan kepada Bapak Ibu di channel YouTube saya. Silahkan. Baik, akan saya lihat dari Pak Kame. Alhamdulillah penjelasan 3T-nya mantap Pak Pur. Alhamdulillah. Nanya Pak Pur. Bentar. Nanya Pak Pur agak terus istiqomah. Kadang bentrok dengan adanya kehidupan sehari yang cocok maupun tidak. Nanti ada sinkronisasinya ya Pak Jateng. Sinkronisasinya adalah dengan amanah. Ya, dengan amanah nanti sinkron antara sadar Allah, sikap dan amanah. Insya Allah besok pagi kita akan membicarakan tentang amanah kalau nggak salah. Baik, Bu Titin Hera, mohon pencerahannya bagaimana real kehidupan amanah ya Pak Ibu. Di real kehidupan. Dari sikap itu nanti harus berbentuk perbuatan yaitu di amanah. Ya, Pak Habibie, terlambat, enggak apa-apa Pak Habibie. Assalamualaikum. Mana tadi? Pak Maliki. Mengikuti dari kantor Mahkamah Agung. Siap menyimak Pak Pur. Mau tanya sedikit aja, apakah boleh ego disisakan satu tahun? Wah, untuk apa Pak disisakan Pak? Untuk apa? Bersihkan aja ya. Baik Pak Maliki, guyonan Pak Maliki ya. Nasisme Pak Pur, bagaimana cara berdoa kepada Allah yang benar agar terkesan tidak mengeluh. Nah, doanya dengan konsep amanah ya. Ya Allah, saya punya amanah ini. Mohon dapat saya dibantu untuk menyelesaikan ini. Jadi konsep ATP Pak, nasisme ya. Nanti digunakan di dalam berdoa. Nah, itu tidak mengeluh. Karena kita sistem minta bantuan dan mengeluh itu lain loh ya. Kata orang itu jangan mengeluh kepada manusia, berkeluh kesah pada Allah. Tambah itu enggak tahu adab namanya. Sama Allah kok berkeluh kesah itu gimana? Enggak usah berkeluh kesah sama Allah. Kayaknya bagus kalimat, tapi sebenarnya kurang ajar ya. Oke, Pak Afni dari Bintaro. Bagaimana sebaiknya penyampaian doa kita untuk orang yang sedang sakit? Gimana hakikatnya yang sedang diuji dan seharusnya bersyukur? Bagaimana sebaiknya penyampaian doa kita untuk orang yang sedang sakit? Gimana hakikatnya bersangkutan sedang diuji dan seharusnya bersyukur? Ya, ini kan sebagai Pak Afni atau sebagai orang yang sakit? Kalau sebagai Pak Afni yang mendoakan orang yang sedang sakit, ya doakan saja Pak Afni. Amanahnya adalah sakit, tandanya dia sakit, perintahnya mendoakan agar cepat sembuh. Udah itu aja. Kecuali kalau yang sakit Pak Afni, ya harus bersyukur. Tapi kan Pak Afni posisinya sebagai yang mendoakan. Gitu Pak Afni. Assalamualaikum, semoga sehat selalu Pak. Selalu menyimak, alhamdulillah dari Sulawesi Selatan. Ya Pak Andi. Pak Yabidi, oke alhamdulillah Pak Yabidi bisa mengikuti siaran kami dari Solo. Mana tadi ya? Tuh. Oke. Bertanya Pak Pur, mengeluh apakah termasuk tidak sabar? Oh iya, pasti Bu. Assalamualaikum Pak Pur, jika sikap kita jalankan, apakah kita juga harus beristighfar, mohon ampun? Oh iya. Ya ampun, itu mengawali
tasbih tame takbir. Untuk mencapai T3 syaratnya harus makrifat dulu nggih Pak Pur. T1 aja harus makrifat toh Pak. T1 T2 itu harus sudah makrifat karena ini sikap. Nggih, begitu Pak Karyadi, terima kasih. Pak Ade setelah mendengar Allah telah memahamkan. Nah, setelah mendengar Allah telah memahamkan. Oh, alhamdulillah Pak Ade. Abdul Hakim, saya dari Cilegon mengikuti. Ya, sama-sama Pak. Pak, spesifik buruk dalam perjalanan kesadaran rohani seperti apa? Maksudnya pakai buruk itu apa ya Pak? Saya malah kurang paham Pak, maaf. Kalau saya sadar Allah aja gitu, nggak pakai buruk. Pak TL masih menyimak Bu Maya, boleh sedang ber-DN? Boleh. Pak Agus, apakah DN boleh dilakukan saat kita melakukan ibadah? Oh boleh, justru itu Pak yang harus kita latih. Kemudian, jadi Allah itu gimana? Jadi Allah itu tidak ada rahasia-rahasiaan. Iya Pak, ada rahasia-rahasiaan. Apa ada di Quran? Allah merahasiakan dirinya? Enggak ada. Terang-terang mendekatlah kepadaku, itu jelas-jelas. Ya, ayo Bapak Ibu, pemahamannya harus kita rombak bersama-sama. Nah, ini kita bersatu untuk merombak paradigma rahasia ilahi ya. Enggak ada Allah merahasiakan. Ya, kalau kita pakai pikiran ya Allah rahasia, kalau pakai kesadaran semua terbuka. Jadi Allah, baik, apakah benar 3T itu sebuah proses pelaksanaan setelah niat? 3T itu sikap Pak Imron ya. Sikap mendasari amanah. Gitu ya Pak. Besok kita akan bicara tentang amanah. Jadi setelah makrifat, kita harus bersikap dengan benar kepada Allah. Baik. Pak Nowo, lama nggak ketemu Pak Nowo. Alhamdulillah, terima kasih penjelasan lebih jelas 3T, sikap sadar Allah di wilayah Laisa Kamislihi. Injih Pak Nowo. Abah Pur nyuwun sewu berkaitan dengan pengertian maha di-upgrade dengan lebih, apakah hanya untuk Allah Akbar saja atau berlaku untuk yang kita bahas tadi Allahu Akbar ya Pak. Kalau 99 nama itu sifat ya. Ya bisa aja selalu di-upgrade karena memang kadang-kadang pikiran kita itu terbatas. Misalnya misalnya ya Rohim gitu ya, Rohim misalnya. Itu kadang-kadang Rohimnya itu sebatas pikiran kita. Nah, setelah kita baca berulang-ulang ya Rohim, ya kasihnya Allah itu ya tak terbatas, lebih besar daripada apapun, sama. Kemudian mohon pencerahan bila kita beramal lillah dengan liridho ilahi, maksudnya dengan liridho ilahi apa bedanya ya? Maksudnya gimana ini? Maaf saya tidak paham Bapak Ibu, kalau bertanya mohon yang agak lengkap nih. Dari Sabah, Aceh, dari Pak Barokah, terima kasih kuliahnya, alhamdulillah. Kang Darman, iya Pak Darman, betul sekali Kang Darman. Pak Asep, alhamdulillah sama-sama. Ya, kita harus menyambut new era ini ya Pak Asep. New era. Pak Zairin mengucapkan bahagia, tapi keluarga dan lingkungan yang sangat kental dengan syariat. Ya, sebenarnya kita juga kental dengan syariat Pak Zairin. Ya, maka Pak Zairin dakwahnya pakai syariat. Sholat duha, sholat di masjid, baca Quran, ikuti semua syariatnya dia. Cuma kita pakai sadar Allah. Assalamualaikum Pak Pur, nderek nyiwangi. Aceh, Assalamualaikum, moga Pak Pur sentiasa sehat-sehat selalu. Saya Amar dari Klang, lama tak jumpa. Kangen Pak Pur, oh ya, gimana Bang Amar? Insya Allah nanti kalau sudah isu corona selesai ke Malaysia, ke tempat Pak Roni di Kampung Delik. Ya, sir Allah bukan sir lagi ya. Iyalah. Alam Arif Firmansyah, alhamdulillah jelas Pak Pur, makasih ini. Bang aku alhamdulillah Pak Maknyus kuliah pagi ini Pak Pur, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu.
kita jam di Facebook pun juga aktif. Dari Pak Jufri, ada Pak Usman, 3T, Pak Usman, kemudian Pak Agus, Assalamualaikum Pak Pur, lambat nyimaknya, dari ngantar istri, ya, amanah ya, amanahnya istri, tandanya belanja, perintahnya ngantar, alhamdulillah. Denny Izaza, Pak Imam, wah, gimana kabarnya Pak Imam? Enggak pernah ketemu ya Pak Imam. Masya Allah Pak Fuad, Encik Fuad. Alhamdulillah, tahlil Pak, la ilaha illallah, betul sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Encik Fuad, semoga sehat selalu. Bagaimana keadaan di Sa'alam? Masih lockdown ke? Ya, UITM Sa'alam. Oke, Pak Nasir, nyimak Mbah Pur mencerahkan, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian. Jangan lupa besok pagi pukul 9 pagi kita masih ada kuliah satu kali lagi, satu kali pertemuan terakhir. Dan jangan lupa nanti malam pukul 9 di Facebooknya Mbah Bejo SA, dicatat ya, ada kuliah seperti saya dari Padepokan Patrap. Ya, kami berada di bawah naungan Yayasan Solo Spirit Islam, tempatnya di Padepokan Patrap, berniat untuk menyebarluaskan pemahaman sadar Allah tentang sikap hidup bahagia dan hidup produktif dengan amanah. Semoga apa yang kita jalankan di yayasan ini mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah, dan mendapat kemudahan dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.